Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak bapak semuanya? Sehat? Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan membaca yang akan dipimpin oleh Ananda Muhammad Iqbal. وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وعملا صالحا الحمد لله رب العالمين. Biar agar lebih semangat lagi, mari kita bersolawat. Ikut ya. Sama ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Sekali lagi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sudah semangat? Aulia Rahman Hadir Pak. Muhammad Iqbal Hadir Pak. Rizki Fadila Lydia Bilmuhati Amin. Ialah mengenai materinya adalah tentang fitnah. Apa itu fitnah? Sebelum Bapak menjelaskan apa itu fitnah, Bapak tanya dulu dari bagian laki-laki. Kalau saya Pak, fitnah itu adalah memberikan tuduhan kepada seseorang padahal tuduhan tersebut tidak ada. Ya, betul. Dari perempuannya, apa itu fitnah? Siapa yang mewakili? Nah, sedikit Fadila. Ya, betul sekali. Semua itu betul. Jadi, fitnah itu Tuhan yang dilontarkan kepada seseorang dengan maksud untuk menjelekkan dan merusak nama baik orang tersebut, padahal ia tidak melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Apa contohnya, Pak? Ya, mari kita contohnya. Ya, Pak. Ini ada Pak dibagikan Bapak pada acara Ramadan Islam boleh hari ke depan untuk mencontohkan bagaimana melakukan perbuatan fitnah. Jadi orang ini berdua main-main ke masjid sholat subuh. Jadi setelah sholat subuh selesai, orang ini berlari-lari di teras masjid. Lalu Rahmat melihat kotak infak ini ada uang yang nyangkut. Jadi ditongker Rahmat. Biasa. Tongker Rahmat. Terus Iqbal datang menasihati. Ada mungkin mati. Nama PKS. Nama ayah. Ya, dari dia juga. Terus kamu lagi mas.
Selalu bagi dua kita ini. Selalu lagi beku nih, bagi dua kita. Terus datang ke kalian. Woi, ngapain kalian ngambil kalau itu kan? Masalah itu. Jadi langsung itu Rahman. Dia yang membeli dan dua. Itulah, ya itulah perbuatan kita tadi disuruh oleh Rahman, padahal Iqbal tidak melakukan menyongkel kotak empat tadi. Dan Iqbal tidak menyongkel kotak empat tadi. Yang menyongkel itu adalah Aulia Rahman. Kemudian selanjutnya ialah apa dalil tentang fitnah, yaitu terdapat di Quran surah Al-Baqarah ayat 191. Siapa yang ingin membacakannya? Saya Pak baca. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّىٰ يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ. Ya, itulah jadi dalilnya adalah potongan ayatnya adalah wal fitnatu asyaddu minal qatl, yang artinya adalah dan fitnah itu jauh lebih besar bahayanya daripada pembunuhan. Sedangkan pembunuhan saja sudah bahaya, berarti fitnah jauh lebih bahaya. Karena fitnah ini termasuk dalam semua aspek. Bisa memfitnah orang, memperkosa orang lain, bisa memfitnah orang nyabu dan lain sebagainya, bisa memfitnah orang, menggelapkan uang masyarakat. Itulah mengapa fitnah jauh lebih besar daripada pembunuhan. Oke, selanjutnya adalah fitnah. Apa dampaknya? Yang pertama adalah merusak hubungan dengan orang lain. Jadi dengan perbuatan fitnah tadi rusak hubungan antara Rahmat dan Iqbal tadi karena perbuatan fitnah tadi. Kemudian dampak yang kedua adalah merusak karakter dan individu orang lain. Jadi rusak karakter si Iqbal ini karena dituduh si Rahman, padahal dia dikira PKM habis sholat, suaranya bagus, rajin bersikir dan lain sebagainya. Jadi gara-gara perbuatan fitnah ini maka rusaklah karakter individunya di hadapan jamaah dan PKM. Kemudian dampak yang ketiga adalah menimbulkan ketidakamanan dan saling bermusuhan. Jadi tidak merasa aman si Iqbal ini dan saling bermusuhan sama Rahmat, padahal ini sudah kawan dekat, sudah macam saudara, mana-mana berdua. Nah, karena perbuatan fitnah ini maka rusaklah dan saling bermusuhan dengan orang ini. Oke, selanjutnya adalah fitnah dapat dipahami dengan 3 kata yang dalam Al-Quran. Yang pertama ialah al-ibtila. Apa itu al-ibtila? Yaitu cobaan. Jadi kalau kita difitnah maka itu adalah cobaan. Kemudian yang kedua adalah al-imtihan, yaitu ujian. Jadi kalau kita difitnah berarti itu ujian. Jadi ada satu cerita kisah nyata nih, yang bohong nih ya, nyata. Jadi ketika itu ada seorang makhluk masjid. Ini dalamnya nih makhluknya, tinggal di masjid itu kan, di Jalan Burung. Jadi dia ini ketika membersihkan sajadah, dia menemukan kalung emas. Jadi diambil kalung emas itu, lalu diberitahukan kepada seorang parkir. Jadi dibilangnya, Pak, kalau ada yang mencari kalung emas ini, bilang ke saya, tolong jumpai saya. Terus tukang parkir ini bilang, kasih aja saya titipkan ke saya, nanti saya kasihkan sama yang punya kalung emas ini. Cuman kalau ini nggak percaya, nanti ditewak sama tukang parkir ini. Lalu datanglah yang punya kalung emas itu langsung dituduh sama tukang parkir bahwasanya kalung emasnya diambil sama marbot, nggak mau dibalikannya. Dituduhnya
Nah, lalu marahlah ibu ini langsung mendatangi marbot tersebut sampai datang polisi. Dipanggil polisi itu dan bincang-bincang lama-lama, dibaikkanlah sampai ibu itu dimaafkanlah. Cuman marbot ini nggak terima, keluar dari masjid itu. Tinggal itu dulu. Lama-lama kemudian beberapa tahun lamanya kejadian langsung parkir ini diusir sama jamaah masjid. Dan mereka yang sampai dimaki-maki karena dia terbukti mengambil HP jamaah masjid yang ada di parkiran. Dulu kan ada CCTV, sekarang ketika itu beberapa tahun kemudian ada CCTV-nya, terbukti bahwasanya tukang parkir ini mengambil HP yang ada di parkiran, yang ada di kantong keretanya itu, tahu kan? Kantong kereta, diambilnya di CCTV. Ketahuan dia yang mengambil. Jadi diusir ya, itulah balasannya. Kalau kita memfitnah orang lain, pasti akan ada balasannya. Dan juga ada lagunya. Boleh saja kamu fitnah orang, tapi ingat satu saat pasti akan ada balasannya. Boleh saja kamu fitnah orang, tapi ingat satu saat pasti akan ada balasannya. Yang ketiga, yang ini ada al-azab, yaitu berupa siksaan atau penderitaan. Jadi kalau kita difitnah, enggak. Ya, jadi berupa penderitaan atau siksaan. Oke, mungkin habis ini Bapak sampaikan materi. Jadi Bapak ingin memberi tugas membuat pertanyaan tentang seputar materi kita pada hari ini. Dalam silakan yang atasnya tentang materi pada hari ini. Lalu Bapak kumpulkan ke Bapak ke depan, lalu dijawab. Terus pertanyaannya, Yang jawab siapa? Nanti yang jawab. ya tentang lagi coba. Apa hukuman fitnah bagi orang yang memfitnah orang lain dalam Islam? Jawab. Nah, kalau misalnya hukuman bagi orang yang suka fitnah, itu mereka akan dimasukkan ke dalam neraka yang amat pedih, yang kita kenal dengan neraka jahanam. Pertanyaannya Pak, bagaimana sikap kita sebagai muslim jika difitnah oleh orang lain? Nah, jadi Pak, sikap kita sebagai muslim ketika kita difitnah orang lain, kita harus membela diri Pak. Nah, kita harus mengatakan bahwa kita itu tidak melakukannya gitu. Oke, hari ini sampai sini saja Bapak memberikan tugas, yaitu tugasnya adalah tugas resume untuk minggu depan. Jadi kesimpulan pada hari ini, siapa yang ingin menyimpulkan pembelajaran pada hari ini? Kesimpulan pembelajaran hari ini adalah kita sebagai seorang muslim tidak boleh sembarangan menuduh orang lain, karena fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Terus soal fitnah juga tertulis di dalam surah Al-Baqarah ayat 121 mengenai perkataan yang saya bilang tadi. Selain itu juga fitnah ini Pak berdampak buruk bagi kita maupun orang yang tertidur. Mungkin demikian. Oke, betul ya. Jadi kita tidak boleh memfitnah orang
lain, karena fitnah lebih kejam dari mungkin sekian pembelajaran pada hari ini. Bapak tutup dengan lafaz alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kita tutup dengan doa. Berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.